Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai landasan sosiologis dan landasan iptek dalam pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Titis Widari Tias dengan NIM 161. Saya Jessica Kevani dengan NIM 042. Saya Azhar Mumtaz dengan NIM 038. Saya Rasta Ramadhani dengan NIM 024. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 175. Saya Olinda Lestari Nuri dengan NIM 020. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu apakah hakikat landasan sosiologi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu bagaimana sosiologis bisa dijadikan landasan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan landasan sosiologis dalam pendidikan. Yang keempat yaitu apakah peran dan fungsi landasan sosiologis dalam pendidikan. Yang kelima yaitu apakah hakikat landasan iptek dalam pendidikan. Yang keenam yaitu bagaimana penerapan landasan iptek dalam pendidikan. Yang ketujuh adalah apakah peran dan fungsi landasan iptek dalam pendidikan. Materi yang pertama yaitu hakikat landasan sosiologis dalam pendidikan. Secara umum, landasan sosiologis dalam pendidikan berfokus pada beberapa aspek utama. Yang pertama, landasan sosiologis dalam pendidikan sebagai proses sosialisasi. Yang kedua, landasan sosiologis dalam pendidikan mengajarkan individu untuk memahami norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Yang ketiga, landasan sosiologis dalam pendidikan dan struktur sosial pendidikan. Yang keempat, landasan sosiologis pendidikan berperan dalam menciptakan atau mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat. Landasan sosiologis dalam pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Emil Durkheim, fungsionalisme sosial. Pendidikan adalah alat untuk mengajarkan norma dan nilai masyarakat yang ada, untuk memastikan kohesi dan integrasi sosial. Yang kedua, menurut Harry Marx, teori konflik, landasan sosiologis dalam pendidikan adalah alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mengendalikan kelas bawah yang mempertahankan sistem kapitalisme. Yang ketiga, menurut John Dewey, pendidikan progresif. Landasan sosiologis dalam pendidikan adalah kehidupan itu sendiri yang harus menciptakan individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Selanjutnya adalah sosiologis bisa dijadikan landasan pendidikan di Indonesia. Beberapa alasan mengapa sosiologis menjadi landasan pendidikan di Indonesia antara lain: yang pertama, pendidikan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan sosial, yang artinya sosiologis membantu dalam merancang kebijakan pendidikan yang inklusif sehingga pendidikan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Yang kedua, pendidikan sebagai proses sosialisasi, yang dimana proses individu mempelajari norma, nilai, dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemahaman struktur sosial. Sosiologis memberikan pemahaman tentang stratifikasi sosial, yaitu pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas yang berbeda berdasarkan faktor ekonomi, politik, dan budaya. Dan yang terakhir adalah pendidikan inklusif. Konsep pendidikan inklusif sangat erat kaitannya dengan teori-teori sosiologis yang mendorong kesetaraan hak bagi semua individu. Selanjutnya adalah penerapan landasan sosiologis dalam pendidikan. Penerapan landasan sosiologis dalam pendidikan bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sosialisasi dalam pendidikan. Di antaranya, 1. Sosialisasi anak-anak dalam pendidikan. Kegiatan tersebut bisa dilihat dari interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan siswa. Yang kedua, proses sosialisasi anak-anak di sekolah seperti konsep tentang interaksi sosial dan komunikasi. Yang ketiga, kelompok sosial dengan berbagai bentuknya termasuk sekolah. Dan yang terakhir adalah dinamika kelompok yang sudah tentu berlaku dalam dunia pendidikan, misalnya dinamika dalam kelas. Peran dan fungsi landasan sosiologi dalam pendidikan. Yang satu, peran sosiologi menurut George Herbert Mead menyatakan bahwa setiap individu memperoleh identitas dan nilai-nilai melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekolah. Fajarini 2021. Menurut Yasim dalam Roja et al. 2023 menyebutkan 3 implikasi sosiologi pendidikan dalam penguatan karakter, diantaranya 1. Menjadikan lingkungan
pendidikan sebagai kultur pertama dalam pembentukan karakter untuk membangun sebuah pola yang bisa dikembangkan. Yang kedua, memperkuat hubungan pendidikan karakter dengan masyarakat yang berkarakter. Yang ketiga, menjadikan sosiologi pendidikan sebagai wadah pembentuk karakter siswa karena sosiologi memiliki peran dengan menyertakan pendidikan karakter. Yang keempat, menjadikan sosiologi pendidikan sebagai wadah pembentuk karakter siswa karena sosiologi memiliki peran dengan menyertakan pendidikan karakter pada proses pembelajaran. Kedua, fungsi sosiologi. Berikut ini 3 fungsi pokok sosiologi pendidikan menurut buku Fungsi Sosiologi 2012. Yang pertama, fungsi eksplanasis, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi utilasi, yaitu menangani permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran. Hakikat landasan iptek dalam pendidikan. Menurut Sung dalam Astuti 2021, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kerap disebut dengan iptek merupakan suatu sumber yang bisa dikelola dan digunakan oleh seseorang dalam kehidupannya, baik itu penemuan baru dan ilmu teknologi maupun perkembangan dari ilmu dan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi yang digunakan dalam pendidikan juga memberikan dampak positif. Berikut adalah dampak positif perkembangan iptek dalam pendidikan. Yang pertama, memudahkan dalam proses mengakses informasi yang berkaitan dalam pendidikan. Yang kedua, mengurangi ketertinggalan teknologi dari negara berkembang. Yang ketiga, memperoleh informasi ataupun pendapat para ahli dari segala penjuru dengan cepat. Yang keempat, dapat berdiskusi dengan teman melalui online. F. Penerapan landasan iptek dalam pendidikan. A. Mengembangkan kurikulum. Kurikulum harus mampu merespon perkembangan iptek yang cepat. B. Pengembangan metode pembelajaran. Iptek dapat mendorong munculnya metode pembelajaran baru yang lebih menarik, misalnya menggunakan LCD dalam pembelajaran. C. Mengembangkan sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak hanya tatap muka, tapi juga dapat menggunakan berbagai media aplikasi seperti Zoom. D. Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran, misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif. Selanjutnya, G. Peran dan fungsi iptek dalam pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Iptek menjadi dasar untuk memperbaiki metode pengajaran, mengembangkan materi ajar, dan menyediakan alat bantu pendidikan yang lebih efektif. Yang kedua, mendorong inovasi dalam pembelajaran. Iptek memberikan ruang untuk inovasi dalam sistem pendidikan, baik dalam metode pengajaran hingga kurikulum. Yang ketiga, memperluas akses pendidikan dengan adanya teknologi. Iptek membuka peluang untuk pendidikan jarak jauh atau online, untuk mengakses pendidikan tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. Yang terakhir, menumbuhkan kemampuan kritis dan analitis. Penggunaan iptek dalam pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis pada siswa. Kesimpulan, landasan sosiologi dalam pendidikan merujuk pada pemahaman bahwa pendidikan bukan hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai sebuah fenomena sosial yang terkait pada norma, nilai, dan struktur masyarakat. Pendidikan sebagai fenomena sosial memiliki hubungan yang erat dengan konteks sosial di mana ia berlangsung. Dan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat memberikan dasar untuk memahami interaksi, dinamika, dan peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, sosiologi dalam pendidikan berfokus pada 2 aspek utama pendidikan. Sebagai proses sosialisasi, pendidikan mengajarkan individu untuk memahami norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat dan pendidikan dan struktur sosial. Pendidikan berperan dalam menciptakan atau mempertahankan struktur sosial dalam masyarakat. Ini mencakup peran pendidikan dalam mobilitas sosial, stratifikasi sosial, dan bahkan dalam perubahan sosial. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.